Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Waktunya Viral. Teman-teman, masih persoalan ijazah Pak Jokowi yang mana Roy Suryo CS masih bersikukuh menuduh ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Bahkan di acara ILC kemarin, Ketua Solidaritas Merah Putih, Bapak Sylvester Matutina ini mengatakan, bertanya kepada Roy Suryo, tahun berapa, kapan, di mana, dan siapa yang memalsukan ijazah Pak Jokowi menurut Roy Suryo. Roy Suryo tidak bisa menjawab. Hanya saja cengar-cengir. Bahkan langsung ditunjuk oleh Bapak Matutina ini. Jangan hanya cengar-cengir, dijawab sekarang. Roy Suryo tidak bisa menjawab. Bahkan juga Bapak Sujiwo Tejo juga memberikan statement persoalan ijazah ini. Dan Roy Suryo memang tidak bisa menjawab. Saya rasa kalau memang yang dituduhkan Roy Suryo itu tidak punya dasar, dan niatan dia itu hanya membuat berita-berita besar korupsi di Indonesia ini tertutup, betul-betul ini Roy Suryo patut dicurigai. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Atau ini, saya bandingkan, Mas Roy pernah menuduh bahwa yang ijazah itu, muka Pak Jokowi itu adalah mukanya Dumatmo. Benar nggak? Sampai hari ini masih meyakini itu? Oke, saya tanya dulu, makanya saya tadi bilang, Anda ini menuduh orang, Anda itu tidak pegang ijazah yang palsu, atau ijazah yang asli, atau tahun berapa ijazah palsu ini dibuat, siapa yang membuat, Anda tidak punya semua hal ini. Makanya saya bilang tadi, ini yang foto sebelumnya, yang ada Dumatno, ya. Dumatno ini kelahiran iparnya Pak Jokowi, kelahiran tahun 77. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengar-nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya, Nanti belum bisa dijawab. Nggak bisa. Tidak bisa menjawab Roy Suryo ini. Kan memang aneh ya. Kalau Roy Suryo CS ini, dan dia tahu betul bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, kan seharusnya dengan gamblang beliau juga jawab, ya kan? Ijazahnya yang menerbitkan ini palsu, dibuat pada tahun ini, ya kan? Seharusnya begitu, gitu loh. Tidak bisa menjawab. Ini orang kurang. Iya, kita lanjut dulu ya. Iya. Saya khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah, nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy, kalau ijazah palsu. Karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya, S1 sama dengan lapangan bola Mas Ferry. Luas, tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut dua aja, mumpung sudah almarhum. Satunya, Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat, dia Watim Press, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu. Dia nanya soal wayang, Mbak. Tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan dokter. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya enggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Saya sering juga tidur di luar kamar. Tidur di sofa, ditempelin istri saya juga sering.
Oh ya kan Mas Tejo rakyat, jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana Bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Nah, Efek rumah kaca, PD baik ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. nah, Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto. Tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan. Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat? Mereka cerita Pak Emil Salim. Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa. Setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui Wus benar. Nggak bisa kita ngukur. Berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Dia ngomong, waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal? Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan ada yang membangun. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa. Tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. nah lo udah Piramid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet. Dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan. Sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak. Tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke, respon. Jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo. Jadi sekarang Nyaut sebetulnya aja tuh orang. Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku enggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun, enggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak. Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan. 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dianiaya atau enggak? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Nggak ada koran-koran yang nanya itu. Refli Harun nggak nanya itu. Abraham Somad nggak nanya itu. Itu nasibnya gimana sekarang? Tanggung jawabmu loh sama istrimu loh.
Itu fotokopi. Jadi saya kira itu Pak. Kalau soal perdebatan antara Pak Arianto sama Pak Al-Kartiri tadi, saya nggak tahu mana yang benar ya soal itu, karena hukum ternyata juga kayak kebudayaan. Sekarang presiden sama presiden Perancis naik Borobudur pakai skylift, wah banyak yang muji, oh itu mempermudah naik ke Arupadatu. Tapi ya beberapa orang bilang Pak Karni, loh Arupadatu itu dibikin supaya kalau naik ke puncak memang susah sekali. Dulu biku-biku yang kakinya bermasalah itu gini ke atas. Itu pencapaian untuk Arupadatu. Artinya nggak akan pernah selesai. Apakah kemudian dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi? Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslafor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, kawan-kawan ya. oleh lingkungan, dan oleh apa yang disampaikan bimbingan dari Allah Subhanahu Dr. wa Tifa Ta'ala. ini. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Ternyata Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas semua Anies aja ya. tuduhan itu Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi kita harus orang tahu besar. ini kan ya. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kalau kita melihat video yang terakhir ini ternyata Dr. Tifa dan lain-lain itu CS semuanya itu, ya ternyata yang didukung dan dielu-elukan, bahkan mereka itu sudah mendahului kuasa Tuhan, membaca di Lauhul Mahfuz sanjungannya akan menjadi bla 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 begitu ya. Aduh, gawat ini persoalan ijazah Roy Suryo ini. Bagi saya ini, aduh, mereka itu seakan-akan buta hatinya, buta matanya. Semua pihak yang berwenang sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, UGM, Bareskrim, ya kan. Semua ahli-ahli sudah mengatakan bahwa betul-betul ijazahnya itu tidak Pak Jokowi. Cuman bersikukuh kekeh, ngotot sekali. Bagaimana caranya? Harus palsu menurut Roy Suryo ini. Dengan persoalan Roy Suryo ini, kasus-kasus korupsi besar itu tertutup. Semua media televisi nasional itu membahas tuduhan Roy Suryo. Ya, Roy Suryo diundang kemana-mana membahas ijazah. Aduh, hancur lebur ini persoalan bangsa ini gara-gara orang satu ini. Ya, mudah-mudahan proses hukumnya terus berlanjut dan segeralah dicobloskan saja itu ya. Enaknya dicobloskan kemana? Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sajikan video. Tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.